Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 66. Rencana Pernikahan. Sehari setelah adegan rumah tangga yang memalukan itu, pada jam biasa Debray mengunjungi Madame Danglars dalam perjalanan ke kantornya, keretanya tidak muncul. Sekitar pukul 12:30 siang, waktu ketika sang barones biasanya menunggu kedatangannya, ia justru memerintahkan keretanya sendiri dan pergi keluar. Danglars yang bersembunyi di balik tirai mengamati kepergian yang telah lama ia nantikan. Ia memerintahkan agar segera diberitahu begitu sang istri kembali. Namun pukul 2 siang tiba, dan Madame Danglars belum juga pulang. Ia pun memanggil kudanya, mengendarai kereta ke Chambre des Députés, dan mendaftarkan namanya untuk berpidato menentang anggaran negara. Dari pukul 12 hingga pukul 2 siang, Danglars duduk di studionya, membuka surat-surat resmi, semakin murung menit demi menit, menumpuk angka demi angka di atas kertas. Di antara berbagai kunjungan yang diterimanya, salah satunya adalah Mayor Cavalcanti, yang datang tepat pada jam yang disepakati malam sebelumnya, kaku dan rapi seperti biasa, untuk menyelesaikan urusan bisnisnya dengan sang bankir. Setelah sidang, Danglars yang selama rapat menunjukkan tanda-tanda gelisah luar biasa dan lebih sengit dari biasanya terhadap kabinet, kembali ke keretanya dan memerintahkan kursirnya menuju Avenue des Champs-Élysées nomor 30. Monte Cristo sedang di rumah, namun sedang menerima tamu. Ia memohon Danglars menunggu sejenak di ruang tamu. Saat sang bankir menunggu di ruang depan, pintu terbuka dan seorang pria berpakaian seperti AB yang jelas lebih akrab dengan rumah itu daripada Danglars masuk. Hanya membungkuk sekilas, lalu langsung melewati ruangan dan menghilang. 1 menit kemudian, pintu tempat sang pendeta masuk terbuka lagi, dan Monte Cristo muncul. "Maafkan aku," katanya. "Baron yang terhormat, seorang sahabatku, Abe Busoni, yang mungkin kau lihat lewat tadi, baru saja tiba di Paris. Sudah lama aku tak bertemu dengannya, jadi aku tak tega berpisah terlalu cepat. Kuharap ini alasan yang cukup untuk membuatmu menunggu." "Tidak sama sekali," jawab Danglars. "Justru akulah yang salah memilih waktu kunjungan. Aku akan pergi." "Jangan begitu, duduklah. Tapi ada apa denganmu? Kau tampak letih. Sungguh, kau membuatku khawatir." Kegelisahan pada seorang kapitalis, seperti kemunculan komet, selalu menandai datangnya malapetaka bagi dunia. "Aku sedang sial beberapa hari ini," kata Danglars, "dan hanya mendengar kabar buruk." "Benarkah?" tanya Monte Cristo. "Apakah sahammu di bursa jatuh lagi?" "Tidak, setidaknya aku aman selama beberapa hari ke depan. Aku hanya kesal karena kebangkrutan seorang pedagang di Trieste." "Ah, jangan-jangan Jacopo Manfredi." "Tepat sekali. Bayangkan, seorang yang sudah bertransaksi denganku entah berapa lama, hingga mencapai 800.000 atau 900.000 franc dalam setahun, tak pernah salah, tak pernah terlambat membayar seperti seorang pangeran. Nah, aku sudah memberinya kredit 1 juta, dan sekarang Jacopo Manfredi yang terhormat itu menghentikan pembayaran. Sungguh, ini bencana yang tak pernah terdengar sebelumnya. Aku menarik Wessel 600.000 franc atas namanya, dan dikembalikan tanpa bayaran. Lebih buruk lagi, aku memegang Wessel senilai 400.000 franc yang ditandatangani olehnya. Jatuh tempo di kantor korespondennya di Paris akhir bulan ini. Hari ini tanggal 30, aku ajukan, tapi korespondennya sudah menghilang. Ditambah kerugian di Spanyol, bulan ini benar-benar berakhir dengan buruk." "Jadi kau benar-benar rugi dalam urusan Spanyol itu?" "Ya, 700.000 franc keluar dari peti uangku. Itu saja."
Mengapa kau bisa salah, padahal kau sudah lama berpengalaman? Oh, ini semua salah istriku. Ia bermimpi Don Carlos kembali ke Spanyol. Ia percaya pada mimpi. Katanya itu magnetisme. Menurutnya, jika ia bermimpi sesuatu pasti terjadi. Karena keyakinan itu, aku izinkan ia berspekulasi. Ia punya bank dan makelarnya sendiri. Ia berspekulasi dan rugi. Memang uangnya sendiri, bukan uangku. Tapi tetap saja, ketika 700.000 franc keluar dari kantong istri, suaminya pasti tahu. Tapi apa kau benar-benar belum dengar soal ini? Ini sudah jadi gosip besar. Ya, aku mendengar kabarnya, tapi tak tahu rinciannya. Lagi pula tak ada yang lebih bodoh daripadaku soal urusan bursa. Jadi kau tidak berspekulasi? Aku, bagaimana mungkin? Aku saja sudah kewalahan mengatur pemasukanku. Kalau harus berspekulasi, aku butuh seorang pengurus, seorang juru tulis, dan seorang pesuruh. Tapi soal Spanyol, kurasa Barones tidak bermimpi semuanya sendiri. Bukankah koran juga memberitakannya? Jadi kau percaya koran? Aku tidak sama sekali. Tapi kukira Lebes Sagir itu jujur, karena hanya menyiarkan berita telegraf. Itu yang membuatku bingung, jawab Danglars. Kabar kembalinya Don Carlos memang datang lewat telegraf. Kalau begitu, kata Monte Cristo, kau rugi hampir 1,7 juta franc bulan ini. Bukan hampir, itu memang jumlah pastinya. Diable, seru Monte Cristo dengan nada iba. Pukulan berat bagi kekayaan kelas ketiga. Kelas ketiga? Tanya Danglars agak tersinggung. Apa maksudmu? Tentu saja, lanjut Monte Cristo. Aku membagi kekayaan dalam 3 kelas. Pertama, kedua, dan ketiga. Kelas pertama terdiri dari harta yang nyata. Tambang, tanah, properti tetap di negara-negara stabil seperti Prancis, Austria, atau Inggris dengan total sekitar 100 juta franc. Kelas kedua berasal dari usaha manufaktur, perusahaan saham gabungan, jabatan tinggi atau keprincipan, dengan penghasilan maksimal 1,5 juta franc per tahun. Total modal sekitar 50 juta. Kelas ketiga, seperti milikmu, terdiri dari modal yang fluktuatif, tergantung pada kehendak orang lain atau keberuntungan, seperti bank, spekulasi harian yang bisa runtuh karena kebangkrutan dan telegram palsu. Modal realnya sekitar 15 juta, dan menurutku itulah posisimu, bukan? Sialan, benar sekali, jawab Danglars. Kalau begitu, 6 bulan seperti ini akan membuat rumah kekayaan kelas ketiga jatuh ke jurang keputusasaan. Oh, kata Danglars, pucat pasi. Kenapa kau bicara seperti itu? Bayangkan 7 bulan, lanjut Monte Cristo dengan tenang. 7 kali 1,7 juta adalah hampir 12 juta. Kau belum pernah memikirkan itu, dan itu bagus. Karena jika kau memikirkannya, kau tak akan pernah mengambil resiko pada modal utamamu, yang bagi spekulan sama seperti kulit bagi manusia beradab. Kita punya pakaian, ada yang lebih mewah dari lainnya. Itu kredit kita. Tapi saat mati, kita hanya punya kulit. Begitu pula saat pensiun dari bisnis. Kau hanya punya modal real, 5 atau 6 juta paling banyak. Kekayaan kelas ketiga tak pernah lebih dari 1/4 penampilannya. Seperti lokomotif yang tampak besar karena diselimuti asap dan uap. Nah, dari 5 atau 6 juta itu, kau baru saja kehilangan hampir 2 juta. Yang pasti mengurangi kredit dan kekayaan semumu. Seperti kulit yang terluka, jika berdarah 3 atau 4 kali lagi, kau akan mati. Jadi berhati-hatilah Tuan Danglars. Apakah kau butuh uang? Apakah kau mau meminjam dariku? Apa kau bodoh? Seru Danglars, memaksakan ketenangan dan kepura-puraan. Aku juga untung dari spekulasi lain. Aku mengganti darah yang hilang dengan nutrisi. Kalah di Spanyol, kalah di Trieste, tapi armada kapalku di India akan merebut galeon. Dan penjelajahku di Meksiko akan menemukan tambang emas. Bagus. Tapi lukanya tetap ada.
dan akan terbuka lagi pada kerugian berikutnya. Tidak, karena aku hanya berinvestasi pada kepastian, jawab Danglars dengan sikap seperti penjual obat yang memuji diri sendiri. Untuk menjatuhkanku, 3 pemerintahan harus runtuh sekaligus. Itu pernah terjadi. Harus ada kelaparan. Ingat 7 sapi gemuk dan 7 sapi kurus. Atau laut kering seperti zaman Fir'aun, tapi kapalku akan jadi kafilah unta. Lebih bagus lagi, selamat Tuan Danglars, kata Monte Cristo. Rupanya aku salah, kau termasuk kekayaan kelas kedua. Aku memang layak menyandang gelar itu, kata Danglars sambil tersenyum. Senyum pucat yang mengingatkan Monte Cristo pada bulan-bulan muram yang dilukis seniman buruk di atas puing-puing. Tapi sambil bicara soal bisnis, lanjutnya, senang bisa mengalihkan topik. Apa yang harus kulakukan untuk Monsieur Cavalcanti? Berikan uang jika ia direkomendasikan dan rekomendasinya meyakinkan. Bagus, pagi ini ia datang dengan surat wesel 40.000 franc, bayar di tempat atas namamu ditandatangani Busoni, dan kau kembalikan padaku dengan persetujuanmu. Tentu saja aku langsung memberinya 40 lembar uang kertas. Monte Cristo mengangguk. Tapi itu belum semuanya, lanjut Danglars. Ia juga membuka rekening untuk putranya di rumahku. Berapa yang ia belikan untuk sang putra? 5.000 franc per bulan. 60.000 per tahun. Kurasa Cavalcanti memang pelit. Bagaimana mungkin pemuda hidup dengan 5.000 franc sebulan? Tapi jika sang putra butuh tambahan, jangan berikan. Ayahnya tak akan menggantinya. Kau tak tahu jutawan Italia. Mereka pelit luar biasa. Siapa yang merekomendasikannya padamu? Rumah Fenzi, salah satu yang terbaik di Firenze. Aku tak bilang kau akan rugi, tapi peganglah syarat perjanjian. Apakah kau tak percaya Cavalcanti? Aku akan pinjamkan 10 juta atas tanda tangannya. Aku hanya bicara dalam konteks kekayaan kelas kedua tadi. Memang ia tak sombong. Aku tak akan pernah menyangka ia lebih dari seorang mayor biasa. Itu justru memuji, karena memang ia tak punya gaya. Pertama kali kulihat, ia seperti letnan tua yang berjamur di bahunya sendiri. Tapi semua orang Italia begitu, seperti orang Yahudi tua, kecuali saat mereka bersinar dalam kemewahan timur. Pemuda itu lebih baik, kata Danglars. Ya, agak gugup, tapi secara umum cukup menyenangkan. Aku sempat khawatir. Mengapa? Karena kau bertemu dengannya di rumahku, tepat setelah ia diperkenalkan ke dunia seperti ku dengar. Ia dibesarkan oleh tutor keras dan belum pernah ke Paris sebelumnya. Kurasa bangsawan menikah di antara sesama mereka, bukan? Mereka suka menyatukan kekayaan. Biasanya begitu, tapi Cavalcanti orang aneh. Menurutku, ia membawa putranya ke Prancis untuk mencari istri. Menurutmu begitu? Aku yakin. Pernah dengar soal kekayaannya? Itu satu-satunya yang dibicarakan. Ada yang bilang ia punya jutaan. Ada yang bilang ia tak punya sepeser pun. Dan menurutmu? Aku tak boleh mempengaruhimu. Ini hanya kesanku pribadi. Tapi menurutmu? Menurutku, para podesta dan condottieri tua seperti Cavalcanti yang dulu memimpin pasukan dan memerintah provinsi telah mengubur jutaan mereka di sudut-sudut rahasia yang hanya diwariskan kepada putra sulung lalu turun-temurun. Bukti, wajah mereka kuning dan kering seperti florin republik karena terlalu sering dipandangi. Benar juga, mereka bahkan tak punya sejengkal tanah. Hampir tidak, aku hanya tahu satu properti Cavalcanti, istana di Lucca. Ia punya istana? Tawa Danglars. Nah, itu sesuatu. Lebih dari itu, ia menyewakannya ke Menteri Keuangan.
sementara ia tinggal di rumah sederhana. Seperti ku bilang, orang tua ini sangat pelit. Kau tak memujinya. Aku nyaris tak mengenalnya. Baru ketemu 3 kali seumur hidup. Yang ku ketahui hanya dari Bu Sony dan dirinya sendiri. Pagi ini ia bilang bosan membiarkan hartanya tidur di Italia, negara mati. Ia ingin menggandakan jutaannya di Perancis atau Inggris. Tapi ingat, meski aku percaya Bu Sony, aku tak bertanggung jawab atas ini. Tak masalah, terima kasih atas klien yang kau kirim. Namanya bagus di buku besar. Kasirku bangga saat ku jelaskan siapa Cavalcanti. Oh, satu pertanyaan. Kalau keluarga semacam ini menikahkan putranya, apakah mereka memberi mahar? Tergantung. Aku kenal seorang pangeran Italia, kaya seperti tambang emas, dari keluarga paling terhormat di Tuscany, yang memberi jutaan jika putranya menikah sesuai keinginannya. Tapi hanya 30 crown sebulan jika menentangnya. Jika Andrea menikah sesuai kehendak ayahnya, mungkin ia dapat 1, 2, atau 3 juta. Misalnya, jika istrinya putri bankir, sang mayor mungkin tertarik bergabung dengan rumah mertuanya. Tapi jika ia tak suka pilihannya, ia akan mengunci petinya rapat-rapat. Dan Andrea harus hidup seperti putra keluarga Paris, main kartu atau dadu. Pemuda itu pasti cari putri Bavaria atau Peru. Ingin mahkota, Eldorado, Potosi. Tidak, bangsawan Italia justru sering menikah dengan keluarga biasa. Seperti Jupiter, mereka suka mencampur garis keturunan. Tapi, apa kau ingin menikahkan Andrea, Tuan Danglars, sehingga kau bertanya banyak sekali? Mavoy, kata Danglars, itu bukan spekulasi buruk, dan kau tahu aku spekulan. Kau tak berpikir menikahkannya dengan Mademoiselle Danglars, kan? Kau tak ingin Andrea dibunuh Albert? Albert? Ulang Danglars sambil mengangkat bahu. Dia tak akan peduli. Tapi ia bertunangan dengan putrimu, bukan? Ya, Monsieur de Morcerf dan aku sudah bicara soal ini. Tapi Madame de Morcerf dan Albert, jangan bilang itu bukan jodoh yang baik. Mademoiselle Danglars setara dengan Monsieur de Morcerf, bahkan lebih. Kekayaannya memang besar, terutama jika telegraf tak salah lagi. Oh, bukan hanya soal uang, tapi apa? Mengapa kau tak mengundang Monsieur dan Madame de Morcerf ke jamuan makan malammu? Aku mengundangnya, tapi ia berdalih bahwa Madame de Morcerf harus pergi ke Dieppe untuk udara laut. Ya, tawa Danglars. Itu memang baik untuknya. Mengapa? Karena itu udara yang selalu ia hirup di masa muda. Monte Cristo tak menanggapi komentar jahat itu. Tapi meski Albert tak sekaya putrimu, kata sang Count, kau harus akui, ia punya nama terhormat. Namanya bagus, tapi namaku juga kusukai. Tentu, namamu populer dan menghormati gelar yang diberikan. Tapi kau cukup cerdas untuk tahu, prasangka yang sudah mengakar kuat menyatakan bahwa bangsawan 5 abad lebih berharga daripada yang baru 20 tahun. Justru karena itulah, kata Danglars dengan senyum sinis, aku lebih suka Monsieur Andrea Cavalcanti daripada Monsieur Albert de Morcerf. Tapi keluarga Morcerf tak akan kalah oleh Cavalcanti. Morcerf? Dengar Count, kau orang dunia kan? Kurasa begitu. Dan paham heraldik? Sedikit. Nah, lihat lambangku. Lebih berharga daripada Morcerf. Mengapa? Karena meski aku bukan bangsawan dari lahir, setidaknya namaku asli, Danglars. Lalu, sedangkan namanya bukan Morcerf. Apa maksudmu? Bukan Morcerf? Sama sekali tidak. Ceritakan. Aku diangkat jadi baron, jadi aku benar-benar baron. Tapi ia mengangkat dirinya menjadi count, jadi ia bukan count sama sekali.
Mustahil. Dengar, Count, Monsieur de Morcerf temanku, atau lebih tepatnya kenalan selama 30 tahun. Kau tahu aku memanfaatkan gelarku, meski tak pernah lupa asalku. Bukti kerendahan hati atau kesombongan luar biasa, kata Monte Cristo. Dulu, saat aku masih pegawai, Morcerf hanyalah nelayan. Dan namanya Fernand. Hanya Fernand? Fernand Mondego. Kau yakin? Pardieu, aku sudah beli cukup banyak ikannya untuk tahu namanya. Lalu mengapa kau berpikir menikahkan putrimu dengannya? Karena Fernand dan Danglars sama-sama parvenu, sama-sama jadi bangsawan, sama-sama kaya, setara nilainya. Kecuali ada hal-hal tertentu yang dikatakan tentangnya, yang tak pernah dikatakan tentangku. Apa itu? Oh, tidak penting. Itu mengingatkanku. Aku pernah dengar nama Fernand Mondego di Yunani. Berkaitan dengan urusan Ali Pasha? Persis. Itu misterinya, kata Danglars. Aku rela bayar apa saja untuk tahu. Mudah saja jika kau sungguh ingin tahu. Bagaimana? Kau punya koresponden di Yunani, kan? Tentu. Di Yanina? Di mana-mana. Tulis saja ke korespondenmu di Yanina. Tanyakan peran seorang Perancis bernama Fernand Mondego dalam tragedi Ali Tepelini. Kau benar, seru Danglars sambil bangkit cepat. Aku akan tulis hari ini. Lakukan. Aku akan lakukan. Dan jika kau dengar sesuatu yang sangat memalukan, aku akan beritahu kau. Aku berterima kasih. Danglars bergegas keluar ruangan dan melompat ke keretanya dalam satu gerakan.